bahasan kali ini yaitu adabun naum. Kita mungkin mengerti di dalam tidur itu ada bunga tidur, Pak. Kemudian tidur ini adalah bagian kecil atau gambaran daripada kematian. Maka bisa jadi orang yang tidur kebablasan, maka kematian akan menjemputnya. Bagaimana tidur yang baik yang diajarkan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali? Maka mari kita kaji bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sail At-Tahiri LCMA. Kita buka pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan waktu kita sejenak untuk sama-sama menimba ilmu, memperbarui informasi ilmu agama kita. Dan pada siang hari ini, sebagaimana tadi disebutkan oleh moderator, kita akan bahas tentang adabun naum, yaitu etika tata cara bagaimana kita tidur. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah biasa tidur, tiap hari tidur. Apakah kita tidur ini memakai atau sesuai dengan adab etika yang diajarkan oleh Islam atau belum? Salah satu keistimewaan Islam itu mengajari semua perilaku kita dalam sehari-hari. Apapun itu ada aturannya, ada anjurannya. Itu luar biasa. Tidak ada agama lain yang selengkap agama Islam. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengajarkan pada kita adabun naum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi darini amin. Fa idza aradta an-nauma fabsut firashaka mustaqbilal qiblah. Jadi tidur itu, pernah enggak kita dengar orang tidur paginya tidak bangun? Tidur, karena tidur itu pada dasarnya adalah mati. Jasad kita tergolek di kasur, tapi roh kita kemana? Kalau roh kita nggak kembali, kita nggak bangun. Karena itu Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kita menyiapkan tidur itu sama dengan kita menyiapkan mayit di lahat, di kuburnya. Dikatakan di sini fa idza aradta an fafsud firashaka mustaqbilal qiblah. Jika engkau hendak tidur, itu tidur kapan saja, tidur malam, tidur siang, tidur qailulah, tidur apapun, itu kita siapkan ranjang kita atau tikar kita, apapun yang akan kita pakai, mustaqbilal qiblati, menghadap ke kiblat.
Sama persis seperti kalau kita menguburkan mayit. Kepalanya di utara ya, kemudian menghadap ke kiblat. Ini kalau bisa, diusahakan sebisa mungkin ranjang kita itu menghadapnya adalah utara selatan. Wa nam ala yaminika kama yudja'u al-mayyitu fi lahdihi. Dan tidurlah dengan miring ke kanan. Kanannya di bawah ya. Kama yudja'u al-mayyitu fi lahdihi, seperti mayit yang dibaringkan di kuburannya. Bayangkan. Kalau kita ingat itu, subhanallah. Kita ini seolah-olah harus bersiap-siap. Ketika kita mau tidur itu siap-siap bahwa ada kemungkinan besok itu tidak bangun. Kalau kira-kira kalau kita ingat ketika mau tidur, kalau besok tidak bangun, apa kira-kira yang akan kita lakukan ketika kita mau tidur itu? Apakah kita masih mikirin ya hal-hal duniawi yang unik-unik? Kita pasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di sini, di antara adabnya itu fala taghful an adabihi nahwa adz-dzikr wa taubah. Kita berzikir, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan besok tidak bisa bangun. Meskipun kita ketika mau tidur terasa masih sehat, tapi tidak jarang atau sering terjadi kita dengar si fulan ketika tidur kemudian ternyata tidak bisa dibangunkan lagi. Wa niyah atau niat fi'lil khair, niat untuk tidur itu adalah berbuat kebaikan. Bagaimana caranya? Kita tidur tapi itu berbuat kebaikan, dan ini kalau kita niati, kita berpahala tidurnya. Karena ada orang yang tidurnya lebih berpahala daripada jaganya. Kenapa? Orang-orang yang ketika dia tidak tidur itu berbuat maksiat, maka ketika tidur dia tidak maksiat. Dia berpahala tidurnya. Ya, diniatkan bahwa tidur itu berbuat baik. Saya akan meninggalkan maksiat ketika saya tidur. Kalau kita tidak niatkan, kita nggak berpahala. Tapi kita niatkan bahwa kita tidur supaya dapat meninggalkan maksiat. Kenapa? Mungkin ketika kita tidak tidur itu kita suka ngomongin orang, maksiat. Kita macam-macam lah ya. Ketika ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan orang lain, yang diobrolin adalah kejelekan orang, kita riba, kita namimah, maksiat. Maka ketika kita tidur, itu menjadi pekerjaan atau ibadah. Jadi ibadah, ibadahnya apa? Meninggalkan maksiat. Wa thaharah, karena kita ingat bisa jadi besok nanti nggak bangun, kita mau tidur itu thaharah, kita punya wudu. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita wudu, katakan gosok gigi atau siwak. Buat tayamun itu mendahulukan yang kanan, atau kita tidur miring ke kanan. Tentu saja kalau kita tidur semalaman miring ke kanan terus mungkin capek. Boleh istirahat kanan, belok ke kiri, nanti ke kanan lagi. Nah, nggak mungkin terus. Kalau ke kanan terus nanti juga ada efek ya. Itu artinya kita sudah niat awal itu ke kanan. Nah, adapun nanti di tengah tidur ke kanan pegel nih, semutan nih kaki tangan kanan kita, ya kita mutar ke kiri misalnya. Itu boleh, nggak apa-apa. Tidak melanggar aturan ini. Hatta lau hajamatil maniyah kunta musta'idan muttabi'an. Nah, dengan kita tadi menyiapkan diri ya, seperti mayit yang dibaringkan di liang lahat itu,
Maka lau hajamatil maniyah, seandainya kemudian kematian datang menjemput kita ketika kita sedang tidur, itu kunta musta'id dan muttabi'an, kita sudah siap. Jadi kita sedang tidur itu kita menghadap kiblat, kita menghadap Allah, sehingga ketika lau qadarallah jadi semacam itu sudah sesuai dengan kondisi seorang meninggal yang dianjurkan. Wa alam anna nauma mithlul maut, ketahuilah bahwa tidur itu sama dengan seseorang meninggal. Wal yaqadhatu mithlul ba'thi, dan ketika kita terbangun dari tidur itu sama dengan ketika kita dibangunkan nanti di hari kiamat, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kita itu kan kalau di hari kiamat nanti semua orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan kembali. Orang dibangkitkan dari tidur itu baru tidur 2 jam 3 jam pun kita sudah tidak sadar ya. Katanya rohnya belum kumpul gitu. Tidak langsung sadar. Bagaimana kalau kita tidur sudah ratusan tahun, bangkitkan nanti di akhirat nanti. Wala Allahu ayyaqbida ruhaka fi lailatika. Wala Allah. Lau qadarallah. Allah mengambil nyawa kita ketika kita tidur, maka kita sudah siap. Nah, di sini ada hadis. Hadis tentang istihbab nafdul firash. Kita disuruh ketika kita mau tidur itu, di samping tadi kita berzikir, kita toharoh, ya, wudu, kemudian tayamun, menghadap kiblat, kita disunahkan juga al-isya. Isya itu wasiat. Bisa ngobrol dengan istri, dengan yang kebaikan lah. Ya. Kemudian yang kita lakukan untuk tempat tidur kita adalah kita disuruh nafdul firash. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi. Jika kita hendak tidur, itu tempat tidur itu jangan, tempat tidur sudah kita kosongkan dari, katakanlah dari pagi ya, misalnya kita mau tidur malam, itu kita disuruh mengebut-ngebutkan atau menyapu atau kasurnya atau spraynya itu. Nah itu ya ada kemungkinan lah, misalnya ada kecoa atau ada cicak gitu ya. Tapi yang jelas kita dengan membaca bismillah 3 kali, dikebut 3 kali, ini kalau ada yang menghuni, yang makhluk halus yang menghuni kasur itu, biar pergi. Kadang kan saya sendiri kadang begitu, misalnya malam waktu kita berlayar-layar istirahat di ruang tamu, ketiduran. Akhirnya sudah malam pindah ke tempat tidur yang sebenarnya, sudah lupa itu, enggak ini lagi, enggak dikebut-kebut lagi, enggak kita tidur aja. Katanya datang gangguan itu. Ada yang nemenin. Ada yang nemenin itu, ada yang ganggu. Bener itu. Bener nggak? Pernah begitu nggak Bapak Ibu ya? Ya itu, karena lupa kita ketika masuk kamar ke tempat tidur itu dalam keadaan tidak sempurna. Kayak itu tidak ideal. Idealnya ya itu tadi, nafdul firash, dikebut-kebutkan atau dengan kain kebut-kebut, supaya kalau ada itu setan yang senengnya itu tidur di tempat tidur yang ketika kita tinggal
kita kosong, kita tinggalkan, mereka pakai itu. Ketika kita mau pakai, istilahnya minta mereka pergilah, minggir dari situ karena kita mau pakai. Fakun musta'idan liliqaihi bi an tanama ala taharatin. Kita suruh siap-siap untuk bisa tidur dalam keadaan suci. Wa antakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika. Wah, ini kita malah disuruh nulis wasiat. Wasiatnya itu ditulis dan ditaruh di bawah bantal. Ini mungkin ya utamanya yang kita sudah berusia ya. Kemungkinan bagus juga ditulis wasiatnya. Kalau wasiatnya ternyata kita tulis kemudian besok masih aman, bisa berlaku untuk besoknya. Ya, besoknya kapan-kapan. Kalau ada perkembangan wasiatnya ditambahin wasiatnya. Nah, ini untuk mengamankan karena memang biasanya orang mau meninggal itu mereka sebenarnya sudah punya rasan-rasan, sudah punya tanda-tanda, mereka sudah ngerasa sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat, utamanya orang-orang yang ahli ibadah, berilmu, itu biasanya itu dia sudah mikir, sudah bilang, sudah wasiat itu nanti tanah yang di sana itu untuk si fulan, ini. Itu ada uang di sana itu nanti untuk ini, untuk biasanya sudah ada, itu sudah ada tanda-tanda. Kalau Bapak Ibu sudah terpikir tanda-tanda itu, ya kita bukan nakut-nakuti, itu baik. Itu justru dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali itu untuk membuat wasiat secara tertulis. Yang kedua, sina antakuna wasiyatuka in kana laka syai'un tusibihi kama fil hadis alati maktubatan biha malaka wa ma'alaika bi khattin man tasiqu bihi. Ya. Wasiatnya itu dengan tangan atau disaksikan oleh orang lain. Jadi itu sebenarnya memang disaksikan. Nah, atau ada memang ciri khas tulisan kita, tulis tangan gitu ya. Jadi bukan direka-reka. Kalau diketik kemudian tidak ada tanda tangan, bisa jadi pihak lain yang bikin, dipalsukan. Ya. Tapi kalau tulis tangan biasanya tidak sama tulisan tangan itu otentik. Tahu disaksikan ada orang lain yang menyaksikan, entah anaknya entah siapa, menyaksikan bikin surat wasiat. Wal ishhadu bihi ma'adzalika afdal fa innahu qad la yakunu fil baladi awil jihati man yahkum bi syahadah alal khat. Kalau ada saksinya, maka bisa jadi tulisan tangan kita itu belum dikenal sama orang sekitar, Pak RT-nya belum kenal tulisan tangan kita. Maka kalau ada saksinya, maka saksi itulah yang akan menjadi saksi bahwa ini benar tulisan yang punya wasiat. Wa maudhi'uha yakunu tahta wisadatika mathalan, disimpannya itu di bawah bantal. Kenapa? Li hadis sahihain, adanya dua hadis yang semuanya itu diriwayatkan secara sahih. Mahaqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailataini salasala layalin illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Hadis Nabi. Mahaqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi bi yabitu lailatan. Ada dua malam kita ini mau tidur, membuat wasiat gitu ya, membuat wasiat untuk bisa jadi misalnya wasiat itu berlaku untuk 2 malam atau 3 malam. Nah, baiknya itu maktubatun, tertulis. Kalau wasiat tertulis itu memang lebih
lebih tepat. Kalau wasiat hanya pakai kata-kata, bisa jadi yang mendengar itu lupa poin-poinnya, sehingga tadi tidak tepat. Tapi kalau tertulis ini lebih baik, dan ternyata ada hadisnya memang Nabi menyarankan semacam itu. Ini perintah tapi bukan perintah wajib ya. Tidak semua perintah itu bermakna wajib. Perintah yang makna jatuhnya sunnah. Walaha halatun qad tajbu wa tundabu wa thamaratun ba'duha fi syarh minha alla anna tarikaha yatahaddath al amwat bil barzakh. Ya. Nah, itu supaya apa? Baiklah kita meninggal, boleh dikata mendadak karena maunya tidur ternyata tidak bisa bangun. Kan keluarga kita nggak tahu itu. Tapi ternyata sudah ada surat wasiat. Kan bagus. Kadang-kadang kita orang meninggal, bukan kita, orang meninggal. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, orang nggak tahu dia masih sehat, masih ngobrol, tiba-tiba nggak ada. Wa tanamu taiban 'anil dzunub, dan kita tidur dalam keadaan taiban, dalam keadaan bertaubat. Taubat itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam tasawuf itu adalah makom atau level yang kita harus dalam keadaan level itu seterusnya. Dalam setiap detiknya itu kita dalam keadaan bertaubat. Dan itu tobat itu terus menerus. Tobat itu bukan hanya ketika kita merasa telah berbuat dosa. Kita makanya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu. Tiap habis sholat kita disuruh baca itu. Kemudian kapan saja dalam keadaan tobat. Nah, mau tidur ini utama untuk kita bertobat. Mustaghfiran aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin. Kita bertobat dari dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Mustaghfiran, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, aziman, dengan tekad ala alla ta'uda ila ma'siyatin, untuk tidak kembali lagi untuk melaksanakan maksiat. Ya kan, orang berbuat maksiat itu tidak mesti dengan sadar, memang sengaja. Karena maksiat itu bisa terjadi karena tidak sengaja, atau bisa jadi karena tidak tahu, atau bisa terjadi dalam keadaan suatu dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya. Kita azam katanya, azam kita, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kita sudah tekad bulat, tawakkal Allah, kita akan tinggalkan segala macam maksiat. Wanwi al khaira li jami'in nasi, dan niatlah berbuat baik kepada seluruh manusia. Berniat. Jadi sudah niat untuk meninggalkan maksiat ketika tidur, dan berniat lagi besok kalau saya bangun, saya akan berbuat baik kepada semua orang. Ini artinya jangan kita merencanakan keburukan ketika mau tidur itu. Jangan kita mau tidur dalam keadaan menyimpan dendam kusumat, sehingga kita galau ketika mau tidur, terus niatnya biarin besok aku itu tidak boleh. Tidak boleh. Niatlah baik. Karena kita sudah niat baik pun kadang-kadang masih tergelincir. Bagaimana kalau kita niat jahat? Wanwi al khaira li jami'in nasi in ba'atsakallahu min naumik. Jika nanti aku bangun, akan berbuat baik, mulai dari bangun tidur itu kita akan berbuat baik. Wa tadzakkar annaka satuja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluka wala tujzi illa bisa'yik. Dan ingat bahwa kita akan dibaringkan di liang kubur
Ketika kita mau tidur itu kita ingat ya, kapan-kapan akan berbaring di yang lahat di kuburan, sama seperti ketika kita baringkan badan kita di malam hari atau kapanpun kita mau tidur. Nah, kita nantinya akan dibaringkan di kuburan itu wahidan, sendirian, faridan, ya sama sendirian. Wahidan, faridan itu lebih, kalau wahidan itu bisa sendiri tapi masih ada kesamaan-kesamaan yang lain itu. Tapi faridan itu sudah sendiri dan memang sendiri betul-betul beda dengan yang lain. Farid. Laisa maka illa amaluka. Tidak akan ada yang menyertai kita di kuburan itu. Harta kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita tidak akan menemani kita. Illa amaluka, kecuali amal baik kita. Amal baik kita lah yang akan menemani kita di alam kubur itu. Wala tuzzi illa bisa'ika, dan kita tidak akan mendapatkan pahala apapun kecuali sesuatu yang memang kita sudah pernah lakukan. Kebaikan-kebaikan, ibadah kita, sedekah kita. Kita masih bisa dapat kiriman dari doa-doa dari anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang muslim yang menziarahi kita, yang mengirim Fatihah, yang mengirim kebaikan masih bisa ya. Tapi yang utamanya adalah amal kita sendiri yang akan dihisab itu dari amal kita sendiri. Katakan bahwa hisab pertama di Okanda adalah sholat kita. Kayaknya sholat ini sangat penting. Sholat ini modal utama. Sholat wajib utamanya, boleh tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat wajib itu adalah modal utama yang jika kita lakukan secara penuh, itu baru impas dengan kehidupan kita. Artinya, kalau kita punya usia sejak kita balik, misalnya 80 tahun, itu berarti kita punya kewajiban sholat wajib itu berapa kali? Kalau kita lakukan semua, itu baru impas. Paham ya? Dengan modal kehidupan, karena itu kewajiban kita. Kalau kurang berarti kita punya utang. Nah, karena itu kita disuruh melakukan sholat sunnah. Sunnah rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah itu ya. Sholat sunnah itu pertama adalah bisa menutupi kekurangan sholat wajib kita. Jika kita misalnya ada 5 juta sholat wajib, ternyata kita baru 4.500.000, maka kekurangan 500 itu bisa ditutupi dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Maka itu kita disunahkan untuk perbanyak sholat sunnah. Dia akan menutupi. Kalau sudah menutupi impas, baru dia akan lebih. Kita akan untung itu. Ya, untungnya nanti setelah sholat sunnah, pahala sholat sunnah itu bisa menutupi, kemudian lebihnya itu adalah untung kita. Makanya sangat penting kita sholat wajib dan sunnah-sunnah rawatib. Sunnah-sunnah yang lain boleh, ada duha, ada macam-macam ya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun ya, saya ingin katakan ini, meskipun ada anjuran memang sholat duha itu untuk mempermudah rizki kita, tapi dalam hal niat, mari kita niatkan memang sholat duha itu ibadah kepada Allah SWT, bukan demi rizki. Itu otomatis sebenarnya, otomatis. Kalau kita rajin sholat duha, Allah janji akan dikasih rizki. Tapi karena kalau kita niatnya adalah untuk dunia, maka yang terjadi adalah kita dapat dunia, ya akhiratnya bisa jadi nggak dapat. Jadi masalah niat ini penting sekali. Kita niat sedekah, niatnya adalah biar uang saya bertambah. Ini bisa salah. Bisa salah. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala.
niatnya untuk mengembangkan harta. Itu tidak usah diniatkan, sudah ada nasnya bahwa barang siapa yang bersedekah Allah akan lipat gandakan harta kita itu dan pahalanya juga. Jadi niatnya harus lillahi ta'ala dan yang lain nanti kita akan dapat. Saya kira itu dulu Pak.